A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. So, semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun, serta tidak untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa serta berjuang melawan hawa nafsu kita sendiri. Serta video ceramah YouTube ini dikhususkan bagi para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani atau para pejalan sufi. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perjalanan gelap dan terang kehidupan, lapang dan sempit, suka dan duka, senang dan sedih, derita dan bahagia, semuanya hanya bersifat sementara. Jadi tujuan kita Allah, fokuslah apapun perjalanan kita, fokus kepada Allah disertai dengan taholi, tahali sampai tajali. Taholi pertama-tama kita bertobat, membersihkan diri, membersihkan batin kita, dan kita memohon ampun kepada Allah serta beriktikad untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Lalu kita bersihkan hati dari segala penyakit batin, dari penyakit dosa batin seperti iri, dengki atau hasad, ria, ujub, sombong, takabur, marah, dendam, tamak, pelit atau bakhil, dan apapun itu ya, semua penyakit hati kita bersihkan, kita sembuhkan. Lalu kita ganti dengan berbagai macam tahali atau kita hiasi diri kita dengan segala kebaikan dan amalan ibadah dohir dan batin. Kalau dohir sudah pasti ya, ibaratnya tuh sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa di bulan Ramadan, puasa sunnah, bersedekah, lalu kita berbuat baik. Namun lebih dari itu disertai dengan ibadah-ibadah batin seperti taubat, ikhlas, jihad, tawadu, ridho, sabar, tawakal, lalu waro gitu kan, sampai tauhid, sampai ke tajali. Itu makom demi makom harus kita jajaki. Jadi bedanya kalau misalkan kita belajar ilmu fikih itu kan kadang ada berubah karena kondisi tertentu. Tetapi kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu ibadah batinnya itu ya wajib semuanya kita kerjakan gitu, tidak boleh tidak gitu. Namanya manusia kan harus disertai ikhlas ya kan, amalan ibadah kita harus disertai dengan keikhlasan. Lalu setelah ikhlas kita akan mengerti nanti artinya sabar gitu. Terus misalkan yang tadinya sombong menjadi rendah hati, selalu memandang orang lain lebih baik dari kita, sehingga kita memiliki amalan ibadah batin atau makom batin
tawadu. Lalu kita yang tadinya kufur nikmat, suka depresi, kita mulai belajar menerima kenyataan, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tak peduli itu sedikit ataupun banyak, tetap hati merasa cukup, maka itulah amalan ibadah batin atau makom batin qanaah. Dengan qanaah lalu kita mengerti artinya syukur. Bagaimana kita mau bersyukur kalau kita tidak menerimanya. Jadi pertama-tama qanaah dulu baru syukur. Maka kita akan merasakan kebahagiaan gitu, karena syukur merupakan kunci kebahagiaan. Nah, itulah singkatnya tentang taholi dan tahali ya. Mari kita lanjutkan. Masih tentang Al-Hikam, kajian ke-104 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kebutuhan orang arif terhadap Allah tidak pernah hilang. Seorang arif selalu merasa butuh padanya dan hanya merasa tenang jika bersamanya. Saya ulangi. Kebutuhan orang arif terhadap Allah tidak pernah hilang. Seorang arif selalu merasa butuh padanya dan hanya merasa tenang jika bersamanya. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kemudian Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati, seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan. Kebutuhan seorang arif selalu ada karena ia melihat kuasa Allah yang maha menyeluruh, mengenali dirinya sendiri dengan baik, dan menyadari kebutuhannya setiap saat. Lain halnya dengan orang yang tidak arif, ia terkadang butuh lalu berdoa, terkadang pula berdoa namun tidak butuh. Hal itu dikarenakan kebutuhan orang-orang awam bergantung pada adanya dorongan sebab-sebab. Mereka terlalu didominasi oleh indera dalam penyaksiannya. Jika sebab-sebab itu hilang dari mereka, kebutuhan mereka pun akan sirna. Sekiranya mereka melihat kuasa Allah yang menyeluruh, niscaya mereka mengetahui bahwa kebutuhan mereka kepada Allah bersifat abadi. Mereka tidak akan tenang dan hati mereka tidak akan bergantung kecuali kepada Allah semata. Karena sesekali mereka merasa butuh kepada sesuatu, tetapi hati mereka menolak sesuatu itu. Ini menandakan bahwa kebutuhan akan bantuannya dan tergeraknya lisan untuk meminta kepadanya merupakan dua sifat orang-orang arif. Jadi kebutuhan akan bantuannya serta tergeraknya lisan gitu. Nah, itu dua-duanya sifat orang arif, sehingga kita itu selalu berdoa secara istiqomah. Karena yang kita butuhkan itu bukan fasilitasnya, tetapi Allah lah yang kita butuhkan. Karena Allah lah yang memberikan segala fasilitas dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwasannya perbedaan orang arif dengan orang awam itu, kalau orang awam itu minta kepada Allah kalau sedang butuh saja, karena terdorong oleh sebab-sebab fasilitas yang ia butuhkan gitu. Ibaratnya kepada bendanya atau kepada materi yang dia butuhkan, lalu mereka itu berdoa. Tetapi kalau orang arif, ibaratnya tuh butuh tidak butuh akan benda ataupun fasilitas, tetapi hati mereka itu membutuhkan Allah gitu, karena mereka sadar walaupun misalkan pemberian Allah itu hasil dari kita doakan terlebih dahulu atau Allah memberinya sebelum kita berdoa, tetapi hati mereka itu menyadari Allah lah yang mereka butuhkan, sehingga butuh tidak butuh kepada alam kebendaan ibaratnya itu ya tetap Allah lah yang dibutuhkannya, sehingga terdorong lisannya untuk selalu berdoa gitu. Karena bagaimana tidak ya, walaupun misalkan
kita seorang karyawan ataupun buruh pabrik atau apapun yang memiliki gaji misalkan datang sebulan sekali gitu kan. Ibaratnya kan berdoa tidak berdoa ya gaji tetap 1 bulan sekali cairnya. Tetapi kan yang kita lihat itu bukan hanya gaji saja, seperti nafas dengan lega kita bisa menghirup udara segar di pagi hari. Lalu misalkan kita bisa berbuat baik dan orang lain juga berbuat baik kepada kita, lalu kita bisa melaksanakan amalan ibadah dengan nikmat, dengan khusyuk, itu pun merupakan rezeki dari Allah. Nah makanya yang kita butuhkan itu, orang-orang arif membutuhkan Allah gitu, karena bagi mereka walaupun misalkan uang atau rezeki uang hanya sebulan sekali datang atau 2 minggu sekali gitu, tetapi tetap Allah itu memberikan rezeki lewat pintu-pintu yang lain dan berupa rezeki yang lain, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat sehat, itu pun rezeki. Sehingga mereka selalu bersyukur. Dengan bersyukur terdoronglah lisan kita itu untuk berdoa kan, ya Allah, alhamdulillah atas rezeki hari ini, semoga Engkau selalu melancarkan rezeki kami, dan lancarkanlah rezeki kami seperti air yang mengalir yang tidak pernah putus. Jadi kan dengan kita bersyukur, kita merasakan kebutuhan kepada Allah, lalu kita juga bertawakal. Dengan tawakal, dengan syukur, dengan qanaah, timbullah doa gitu. Jadi bukan karena diberinya itu, tetapi karena Allah lah yang selalu memberikan kepada kita gitu ya. Jadi bisa dibedakan mana orang awam yang hanya ibaratnya tuh ada maunya saja berdoa, dengan orang yang benar-benar kebutuhannya itu terhadap Allah, bukan terhadap fasilitasnya. Karena orang arif menyadari di dalam hatinya, meminta tidak diminta, Allah itu selalu memberikan. Jangankan sama kita yang orang Islam, orang non-muslim saja ibaratnya yang bukan agama Islam diberikan kekayaan, diberikan rezeki, diberikan berbagai kenikmatan, hidup dan fasilitasnya, semuanya juga mendapatkan gitu kan, semua itu mendapatkan. Tetapi jika hati kita selalu terpaut kepada Allah, selalu relate, selalu sambung kepada Allah, maka doa pun tidak akan henti-henti kita panjatkan gitu. Jadi bukan butuh kepada bendanya, tetapi kita butuh kepada Allah lah yang maha memberikan segala fasilitas tersebut gitu ya. Diperlukan kecerdasan spiritual untuk bisa mencernai yang barusan saya jelaskan gitu, atau misalkan yang ada di kitab Al-Hikam yang tadi saya bacakan juga. Jadi dengan kecerdasan spiritual bahwa kita bisa memahaminya. Ingat, satu, bukan karena pemberian Allahnya, tetapi karena Allah yang memberikan kepada kita. Nah itu poinnya satu. Lalu dengan kesadaran kita selalu sambung kepada Allah, sehingga hati kita menggerakkan lisan kita untuk selalu membacakan doa gitu. Walaupun sudah gajian ataupun sudah diberikan nikmat makan, kita tetap stabil, tetap istiqomah dalam berdoa gitu. Kalau misalkan kadang-kadang ada memang di level tertentu seorang arif itu sudah tidak berdoa untuk kebutuhan dirinya sendiri, tetapi mereka istiqomah mendoakan seluruh umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mendoakan untuk perlindungan untuk keseluruhan atau untuk alam semesta ini gitu. Sehingga mereka walaupun misalkan tidak berdoa bukan berarti sombong ya. Ingat sekali lagi, mereka tidak berdoa untuk dirinya tetapi berdoa untuk keseluruhan gitu ya. Karena bagaimanapun orang arif yang mengenal Allah itu sudah tahu, sudah mengerti, dan sudah memahami ilmunya bahwasannya kita itu semua adalah fakir kepada Allah. Kita itu orang fakir. Orang fakir di sini bukan orang yang tidak punya apa-apa, tetapi tidak punya apa-apa di dalam hatinya karena hanya mempunyai Allah. Walaupun secara dohiriah mungkin mereka orang kaya gitu, tetapi rasa butuhnya kepada Allah itulah makanya mereka menganggap dirinya itu fakir gitu ya. Jadi berdoalah tetap secara istiqomah walaupun misalkan dalam keadaan butuh ataupun tidak butuh terhadap material gitu. Kalau misalkan ya saya merasa cukup, ya sudah, berarti doakanlah semua
umat baginda Rasulullah SAW dan doakan semua alam semesta ini agar selalu diberikan perlindungan, selalu diberikan keselamatan, selalu diberikan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya ya. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Cukup sekian, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin. Is the best always. Syukron jazilan.